Selamat pagi, perkenalkan nama saya Timothy Audiva. Di video kali ini saya akan menjelaskan rekayasa ide manajemen investasi dan pasar modal mengenai Dow Jones dan S&P 500. Baik, yang pertama adalah Dow Jones. Dow Jones Industrial Average atau DJIA adalah salah satu indeks saham tertua di dunia dan paling sering digunakan di kancah internasional. Indeks ini dibuat oleh Charles Dow atau sering dikenal sebagai editor The Wall Street Journal dan rekannya Edward Jones pada tahun 1896, lebih dari 120 tahun yang lalu. Dulu ketika pertama kali diperkenalkan, indeks Dow Jones hanya berisi saham dari 12 perusahaan Amerika Serikat. Kebanyakan saham-saham tersebut bergerak di perusahaan sektor industri seperti industri kapas yang memang banyak dijumpai di pertanian di negeri paman Sam tersebut. Kemudian ada energi atau minyak bumi, gas, dan tembakau. Kini indeks Dow Jones terdiri dari 30 saham dari perusahaan-perusahaan raksasa yang paling berpengaruh di Amerika Serikat bahkan dunia. Saham-saham ini rata-rata memiliki harga atau valuasi yang cukup besar. Kemudian korporasi-korporasi yang sahamnya terindeks Dow Jones secara garis besar adalah emiten saham blue chips dengan kondisi keuangan yang prima dan telah beroperasi selama puluhan tahun, sehingga mampu menjamin dividen bagi para investornya. Di Indonesia, Dow Jones mungkin bisa diibaratkan seperti indeks LQ45. Cara lama menentukan saham yang layak masuk indeks Dow Jones dihitung berdasarkan penjumlahan dari harga saham per lembar yang beredar di masing-masing perusahaan, lalu dibagi dengan jumlah perusahaan. Namun untuk saat ini menentukan saham yang terindeks tak lagi semudah yang dulu, tidak lagi semudah itu. Dengan peristiwa-peristiwa tak terduga yang mewarnai pasar modal dari Amerika Serikat di era modern ini, seperti stock split dan spin-off perusahaan, membuat faktor pembagi pada indeks Dow Jones berubah. Saat ini Dow Jones menggunakan metode weighted average atau rata-rata tertimbang, yakni memasukkan berbagai tingkat kepentingan setiap angka dalam sebuah data. Kemudian per tanggal 28 Maret 2022, Dow Jones berada di sekitaran harga 34.861,2 rupiah. IHSG menguat sebesar 0,68% sehingga membuat penguatan IHSG years to date sekitar 6,40%. Salah satu pendorong penguatan IHSG yakni derasnya capital inflow dana asing sekitar 4,02 triliun. Kemudian aksi beli bersih dari investor asing itu membuat total capital inflow secara year to date sebesar 28,69 triliun. Potensi penguatan itu sering menguatkan indeks Dow Jones Industrial Average atau DJIA sebesar 0,44%, serta didorong penguatan harga beberapa komoditas seperti minyak 0,23%, palm oil 1,61%, dan timah 1,57%. Kemudian yang kedua ada S&P 500. Standard & Poor's 500 atau S&P 500 adalah indeks saham Amerika Serikat yang membawahi 500 perusahaan terbesar di Amerika. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam indeks ini disaring berdasarkan kapitalisasi saham mereka. Kriteria perusahaan yang masuk indeks adalah emiten dengan kapitalisasi pasar minimal 11,8 miliar US dollar. Selain itu, S&P 500 juga mempertimbangkan likuiditas, klasifikasi sektor, jejak keuangan, dan jejak historis dari perdagangan saham. Korporasi-korporasi yang terindeks S&P 500 wajib berbasis di Amerika Serikat, mempunyai saham yang bisa dibeli semua orang, mencetak keuntungan di periode sebelumnya, dan melaporkan kondisi keuangan mereka setiap tahunnya. Karena S&P 500 mencatat perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat, maka indeks ini mempresentasikan sekitar 80% pasar saham Amerika, sehingga boleh dikatakan S&P 500 dapat memberikan gambaran umum mengenai pergerakan saham di negeri
adik kuasa tersebut. Kritikus keuangan banyak juga yang merekomendasikan investor untuk menanamkan modalnya pada emiten-emiten yang terindeks di S&P 500. Rata-rata investasi di perusahaan ini, di perusahaan di bawah S&P 500 dapat memberikan keuntungan hingga 9% sampai 10% tiap tahunnya. Beberapa perusahaan yang berada di bawah indeks S&P 500 itu antara lain Microsoft, Google, Visa, Amazon, dan Facebook. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2022, S&P 500 berada di sekitaran harga 4.543,1 rupiah. Potensi penguatan indeks S&P 500 sebesar 0,51% serta didorong penguatan harga beberapa komoditas seperti minyak 0,23%, palm oil 1,61% dan timah 1,57%. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai Dow Jones dan S&P 500. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.